cerah menyelimuti Desa Sukamaju. Balai Desa dan Puskesmas beraktivitas seperti biasa, tanpa ada yang menyadari bahwa dalam waktu yang singkat, segalanya akan berubah. Baik, dengan rekan, kita mulai saja ya rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nafis? Sehat? Sehat, Pak. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Pak Rijon sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, kabar juga saya sehat ya. Baik, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya rapat pembahasan anggaran kali ini. Langsung saja Bu Amel, bagaimana nih laporan anggaran operasional di bulan ini untuk perbaikan jalan Kartalima, apakah sudah cair ya? Baik Pak, untuk laporan pada kali ini dananya sudah cair Pak. Sudah dikonfirmasi juga oleh Pak Rizwan bahwa dananya sudah cair, tapi warga masih mengeluhkan kurangnya penerangan dan juga sinyal di RT 05 Pak. Pak Nafis, bagaimana sebagai relawan komunikasi? Apakah sinyal booster di RT 05 sudah baik Pak? Kemarin saya cek masih blank spot 40% Bu. Saya sarankan kita memasang radio komunikasi setidaknya seminggu sekali untuk latihan. Saya setuju Pak Kades. Saya sudah memasang stiker jalur evakuasi di seluruh pos ronda sesuai permintaan BPBD. Aku rasakan dari pagi pas saya berangkat cuacanya hujan-hujanan cerah. Oh iya ya, biasanya kalau misalnya bulan November itu udah mau hujan ya. Iya kan, sekarang bulan November di sini kan dari pagi sampai malam cuacanya kan mendung, hujan. Mungkin ini pertanda kalau kita musim hari ini akan berjalan lancar. Saya telepon dulu ya untuk ini monitor. Monitor untuk di sini sudah siap ya. Bentar lagi nanti warga-warga untuk periksa ke sini akan datang. Siapin dulu yuk. Udah siap? Ya, ya. Tinggi banget ya, Nek. Kita cek dulu ya. Nenek tenang ya, nenek jelas aja, oke? Selamat pagi, perkenalan, saya Bidan Api ya Bu ya, dan ini penampakan keren Ibu. Iya. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Sania. Ibu Sania. Ibu umurnya berapa? 30 tahun Ibu. Oh, Nampil. Ibu siang ini ya imunisasi berapa? Yang kedua. Laki-laki. Getaran pertama terasa halus. Lalu berubah menjadi guncangan yang hebat.
bangunan retak, kaca pecah, dan desa berubah menjadi kepanikan. Waduh, ada api. Suasana panik mencekam. Pegawai desa berlari keluar, mencari perlindungan dari ancaman. Pak, kalau nanti hubungi BPBD dan juga pemadam kebakaran. Laporkan semua korban dan catat semua kos-kos. Saya ke pos sekarang. Listrik korslet, plafon runtuh, pasien pun panik. Tenaga medis harus bergerak cepat untuk mengevakuasi dan melakukan triase sebelum fasilitas benar-benar tidak aman. Warga menuju titik kumpul. Tim SAR awal bergerak. Kita kumpul di lambang dulu ya, Mak.
posisi aman, semuanya dari posisi aman. Waduh, banyak korban yang mati, Pak. Saya harus memberitahu ke Pak Kades, segera. Pak Kades, Pak Kades. Lihat, ada tolong keluar dari desa, Pak. Pak Kades, ada 5 korban di dalam, 1 orang meninggal, 4 orang lagi tertimbun Pak Kades. Mereka tidak bisa bergerak, Pak. Oke, semuanya tenang dulu ya. Evakuasi korban yang bernyawa terbaru yang meninggal biarkan terlebih dahulu ya. Nah, kalian berempat segera bantu Ridwan yang lihat cek respon korban. Dan lalu jangan dulu sentuh korban sebelum berhubungan nanti distabilkan ya. Dan setelah itu setelah situasinya aman, baru silakan bisa dievakuasi ke lapangan utama. Siap ya? Siapa? Siapa? Ibu-ibu tolong saya untuk membantu korban di dalamnya. Ya, ayo Ibu. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ya, cepat. Bisa jalan, ayo, ya, Bu, yang ini tidak ada telepon, Bu. Sini Kak. Bisa jalan, Bu. Bisa jalan, Bu. Kita pikirin dulu ya. Mas Bapak. Tiga. Oh. Dua, kita geserin ya. Lapangan desa menjadi rumah sakit darurat. Di tengah panas terik dan teriakan, mereka mulai menata korban.
obat-obatan non fusu dari reruntuhan ya Pak ya. Sudah dipastikan terdata semua ya? Sudah Pak, sudah aman semua, semoga keluar. Oke. Oke, Romo minta tolong nanti komando medis ya. Nanti Keisha, mana Keisha? Oke. Jadi tim relawan ya. Nanti bantuin Rama ya memasang boundary line ya untuk area panas ya. Oke Pak, berarti sudah cukup abang ya. Bangun dulu posko darurat aja Pak. Pak Kades, Ya. ini ada bantuan Pak dari desa sebelah. Oke, bantuannya apa aja? RCL, air tunggal, yang lainnya Pak buat kebutuhan sini. Ini kan apa? Ini ada berapa ini ya? Oke, Data. nah untuk ini nanti Pak Noto tolong data ya, Ya. di data perawat-perawat di sini ada berapa total relawan ya. Kami bantuin sekarang boleh kok Pak. Ini biar nanti relawan aja yang nurin. Paling ini Pak minta bantuan buat turunin. Tolong para relawan turunin ini ke posko ya. Ini untuk makanan ada 2 box ya. Oke relawan, tolong bantu saya ambil karpet, terus kita gelar di sini untuk siap ya. Mana karpetnya? Selimutnya juga. Tadi bisa di dalam ya. Ayo ke sini Adek. Ayo Adek kita pegang ayo. Ayo dari sini atuh kalian. Oke Pak Noto. Jadi berapa total korban yang ini klasifikasi Ini tuh Pak ada 24 korban. Di sini ada 3 korban, 2 korban merah sama 1 itu ada si nenek yang butuh oksigen banget Pak. Iya. Jadi sekarang cuma 1 aja yang cukup ya. Ya bisa, boleh. Cuma 1 Pak, minta ditemuin sama perawatnya. Oke, udah sekarang siapkan dulu. Ya, siap. Ini pasien kita perlu rujuk ke rumah sakit daerah tuh. Nanti kamu di ambulan, jangan sampai oksigennya terlepas dari oksigennya ya. Sampai ke rumah sakit jangan sampai terlepas, oke? Bu, ini yang mau dipasang yang dirujuk? Ya Pak. Oh ya, boleh saya bantu ya? Pak Ibu, tadi kan yang bantu. Coba, siap, 1,
2, 3. Coba ya. Pak, dulu Pak. Coba Pak. Hari beranjak sore, satu persatu pasien kritis dibawa menuju rumah sakit dengan segala keterbatasan. Di tengah kekurangan oksigen dan logistik, mereka tetap berpegang pada satu hal, nyawa harus diselamatkan terlebih dahulu. Ini yang mau ikut Pak itu? Ya. Saya minta satu perawat ya buat Ya. ya. Pak, baik Pak. Pak Jon, keluar aja Pak. Stoknya aman, RL dan lain-lainnya. Stok RL dan perban menipis. Oksigen tinggal 1 tabung besar lagi. Kita harus minta bantuan dari luar wilayah. Oke, Hana, nanti kamu tolong informasikan Pustu stok total. Kita butuh oksigen yang banyak. Baik. Dan juga stok RL, oke? Oke, baik. Segera ya. Siap. Oke. Anak-anak pulang ya, ini mau minta bantuan dulu. Sore tiba, di bawah tenda hijau, anak-anak dan korban mulai menenangkan diri. Trauma healing menjadi awal pemulihan batin mereka. Ibu, ini anak-anak udah mulai panik lagi. Saya bagaimana ya, Bu? Baik, Ibu tenang ya. Saya koordinasi dulu ke Pak Lurah. Pak Adam, saya izin membawa Ibu Fauzia, Ibu sekalian dan anak-anak ke posko. Soalnya mereka mulai panik lagi. Baik. Ibu, ikuti saya ya. Tenang ya. Tapi saya takut. Gak apa-apa Ibu, Ibu gak usah ngerasa bersalah, gak usah ngerasa takut. Itu respon alami tubuh, kami ada di sini. Besok Ibu bisa bantu relawan dapur umum untuk memilih sayuran. Mereka butuh Ibu. Kita pulih bersama ya Bu. Tidak apa-apa jika merasa takut. Itu wajar. Yang penting di sini kita semuanya tidak sendirian ya. Baik adik-adik dan ibu-ibu, sekarang kita sudah bangun rumah yang kuat. Sekarang mari kita lakukan teknik boarding. Sekarang adik-adik dan ibu-ibu ikuti saya ya. Ayo semuanya berdiri. Ayo kita ke tangan. Kita bikin lingkaran di sini. Lingkaran kan? Ya. Sekarang dengerin saya semuanya ya. Kalian sentuh tanah di bawah kaki kalian. Rasakan, rasain semuanya ya. Bayangin kita aman di sini, gempa sudah berlalu. Pemulihan bukan sekedar membangun rumah, tapi juga hati. Setiap tawa kecil hari ini adalah awal dari kekuatan baru. Seminggu berlalu, luka mulai sembuh, tapi pelajaran dari bencana itu membekas di hati mereka. Alhamdulillah teh, kita berhasil menstabilkan korban-korban. Ya, alhamdulillah walaupun dengan persediaan alat-alat yang terbatas kita udah berhasil membantu pasien, mengevakuasi pasien. Sekarang tinggal rujukan dari tim BPBD yang ambil alih. Ya teh, alhamdulillah. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak atas kerja kalian semua, relawan, perawat dan lain-lain ya. Semenjak seminggu yang lalu, alam telah menguji kita. Kita belajar dari situ bahwa bencana alam tidak dapat dihindari, tapi kita dapat mengendalikannya dengan baik dengan cara protokol yang baik dan kerja keras kita semua dengan bekerja sama. Semuanya terima kasih. Yuk kita atas untuk semuanya. Desa Sukamaju sukses. Desa Sukamaju sukses. Ketika semuanya akhirnya tenang, kita melihat luka, kehilangan, dan orang-orang yang tetap saling menguatkan. Bencana mungkin menghancurkan banyak hal, tapi tidak pernah menghapus keberanian untuk membantu. Di akhir semua ini, kita belajar satu hal.
Kita pulih karena kita saling menggenggam.